tadi kan kita udah bahas ya dari awal tentang kekerasan seksual itu sendiri, lalu tentang sempat menyinggung tentang peraturan Permendikbud dan lalu dampak-dampak psikologis bagi korban. Nah, ini sekarang kita lanjut ke motif pelaku ini. Nah, tapi yang mau aku garis bawain di sini motif pelaku yang dia menyadari bahwa bukan menyadari ya, mengincar korban. Misalnya, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ya. Misalnya pelaku ini merupakan tenaga pendidik atau ya mahasiswa itu sendiri. Dia mengincar korbannya yaitu dengan alasan bahwa korban itu merupakan mungkin yatim piatu atau orang rantauan, di mana tidak ada pantauan oleh orang tuanya, sehingga hal ini tuh melakukan sebuah celah untuk pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Aku mau nanya nih ke Malik sama Devi, gimana sih tanggapan kalian tentang motif pelaku yang seperti itu? Oke, Mungkin dari mungkin Devi dulu deh. ya, Ya, mungkin dari silakan. aku dulu ya. Mungkin karena motifnya mengintai korbannya dulu, jadi menurutku peran orang tua sangat penting untuk keamanan anaknya. Tapi jangan gini, tentu saja orang tua harus selalu mengawasi anak, tapi jangan terus diputar balikan ya nanti. Jangan nanti waktu ada kekerasan seksual, ada lagi yang ngomong, loh nyalahin orang tua loh, kenapa kok nggak anaknya nggak dijaga gitu? Ya jangan. Jadi kekerasan seksual tuh ya pokoknya jangan melakukan kekerasan seksual, nggak ada alasan lain gitu. Jangan melakukan kekerasan seksual, tetapi orang tua tetap harus mengawasi keamanan anaknya, mengedukasi anaknya, mengetahui sex education, tindakan-tindakan asusila yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Itu sih kalau menurutku. Oke, kalau pandanganku sendiri terkait yang dibahas tadi, yaitu yang dimana pelaku sendiri mengidentifikasi korban, dan bilang kayak mengamati korban bahwa korbannya ini tidak dipantau oleh orang tua. Dan akibatnya ketika korban dilecehkan, orang tua yang jadi disalahkan oleh pelaku. Dan itu sebenarnya ya, itu bisa dibilang sangat sekali tidak make sense. Yang kenapa? Karena ketika kita dewasa sendiri, mungkin memang kita tetap dipantau oleh orang tua. Tetapi jika Anda membawa orang tua, di situ sudah sangat sekali tidak dewasa. Bisa bilang, Anda sudah berpikiran tidak logis sekali. Karena memang ketika kita sudah berumur seperti ini, ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah dipercayakan oleh orang tua untuk menjaga diri kita sendiri. Tetapi jika Anda merusak diri orang lain, jika Anda merusak orang lain, itu berarti kesalahan Anda, pure kesalahan Anda sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan berbagai pihak. Anda mau menyalahkan siapa? Menyalahkan orang tua, menyalahkan korban, itu sangatlah tidak efektif. Bahkan juga Anda sangat tidak berpikir logis. Ya, bisa dibilang Anda tidak punya yang namanya hati nurani. Jadi ya, jika Anda berkata seperti itu bahwa ketika Anda melecehkan korban yang tidak dipantau oleh orang tua, terus Anda menyalahkan orang tua, itu salah besar. Karena memang ketika kita berusia seperti ini, ketika kita masuk ke dalam usia yang dimana kita mau beranjak dewasa, orang tua sudah mempercayakan kita untuk menjaga diri kita baik-baik, tapi malah Anda lecehkan anak orang atau mungkin korbannya, itu juga itu sudah sangat tidak masuk akal. Gitu sih. Mungkin nih buat teman-teman, buat kalian berdua, aku ingin tanya sih, kayak pelecehan seksual kan juga sering terjadi ya, mungkin tidak hanya di kampus, bahkan ketika kita lagi berjalan saja, atau mungkin ketika kita dalam kendaraan umum, banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang dimana kayak pelaku menggesek-gesekkan alat kelaminnya kepada rokok wanita seperti itu. Itu kan sudah pasti sering sekali terjadi, bahkan di kendaraan-kendaraan umum ya kan. Dan bahkan juga di mana ketika para pelaku tertangkap, pasti para pelaku mengatakan bahwa ya itu salah pelaku, itu salah korban dong, karena memang korban memancing pelaku untuk melakukan kejadian-kejadian seperti itu. Namun pada faktanya sebenarnya ini tuh kesalahan pure dari pelaku sendiri. Nah, menurut kalian nih, jika kalian ada di dalam posisi itu, ya di mana kalian melihat kejadian-kejadian seperti itu, lalu ketika pelaku tertangkap, pelaku mengatakan bahwa itu pure, itu kesalahan korban karena memang korban tidak menjaga pakaiannya.
Nah, apa sih yang akan kalian lakukan di situ? Atau mungkin kayak pendapat kalian terkait hal itu tuh gimana? Coba tolong jelasin dong. Aku dulu mungkin ya. Ya kalau pendapatku sendiri, apa ya, aku sih kurang setuju kalau bahwa itu 100% merupakan kesalahan pelaku. Maksudku gini, karena kalau bukan gimana ya, gini, ya kita harusnya tetap berhati-hatilah dimanapun, kita harus tahu situasi dan dengan cara gaya berpakaian kita, karena pada saat ini seringkali kita lihat ya orang atasnya syar'i tapi bawahnya ya gitu. Itu kan melenceng dari norma-norma sosial dan bahkan mungkin norma agama ya. Atasnya berpakaian yang menutup aurat tapi bawahnya malah dibuka. Tapi sekali lagi yang namanya pelecehan seksual kepada orang yang seperti itu, ya itu merupakan tindakan yang salah gitu, tidak ada yang benar. Sekali lagi, kalau aku gitu sih. Mungkin Devi punya jawaban yang berbeda. Nggak berbeda sih. Nah, tadi kan kita bicara tentang kasus kekerasan seksual, ada pengaruhnya gitu sama pakaian yang digunakan. Padahal riset menunjukkan nggak ada hubungannya sama sekali. Kekerasan seksual dilakukan pada perempuan 18% menggunakan rok dan celana panjang, 16% menggunakan 16% menggunakan baju lengan panjang, 17% menggunakan hijab, dan 14% menggunakan kaos longgar. Jadi untuk orang-orang yang lagi dengerin ini, stop jadikan alasan baju untuk sebagai penyebab kekerasan seksual. Jadi udah jangan kasih satu alasan mengenai kekerasan seksual gitu. Pokoknya ya jangan melakukan kekerasan seksual karena ini nggak ada alasannya sama sekali. Alasannya ya ada di diri kalian sendiri. Jangan pakai ungkapan kucing kalau dikasih ikan asin juga pasti mau lah. Kamu kucing apa siapa? Kamu kan manusia, dikasih akal sehat, dikasih pikiran, jadi pasti kamu berbeda dengan kucing. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, ini kan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dan payung hukum yang belum jelas, bahkan kadang merugikan korban, udah sering disalahkan, sering dituduh, bahkan payung hukum yang tidak cukup melindungi korban. Jadi pemerintah sebaiknya mengevaluasi terkait dengan kasus kekerasan seksual. Ada info tambahan, bahkan kasus kekerasan seksual di Indonesia pada 2019 kedua terbanyak di Asia Pasifik. Jadi sudah se-urgent itu di Indonesia, tapi pemerintah nggak kunjung memberikan kejelasan mengenai payung hukum yang jelas. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin dari Malik dulu. Nah, terkait apa yang aku tanya sendiri sih ya, kayak terkait masalah pelaku. Kalau misalnya aku ada di situ ya mungkin aku akan kesal sih sama korban. Mungkin bisa aku pukul korban itu. Pelakunya sih, kayak aku pukul ke pelaku. Karena ketika dia mengatakan seperti itu juga hal tidak wajar. Memang pelaku korban sendiri juga bisa dibilang salah. Tapi di dalam dunia seperti di dalam era seperti ini kita harusnya bisa menahan hawa nafsu. Ya mungkin kayak kita ngelihat cewek yang cantik, mungkin kita dari cowok sendiri yang mungkin refleks pasti, atau mungkin juga cewek ketika melihat cowok pasti kayak terpaku kayak, oh ini orang cantik, oh ini orang ganteng. Tetapi atau mungkin kayak ketika mereka melihat pakaian seksi gitu, mungkin cowok melihat cewek melihat pakaian seksi ya, oh seksi ini orang. Tapi apakah hawa nafsu itu harus kita salurkan kepada dia? Enggak dong, kita harus menahan yang namanya seperti itu. Memang kayak di dunia seperti ini juga pakaian-pakaian seperti itu juga kita udah gak jarang, udah gak asing untuk menemui hal itu. Untuk itu kita sebagai masyarakat yang umum kita juga harus bisa namanya mengontrol namanya hawa nafsu sendiri. Juga buat para pelaku di luar sana ketika menemukan hal-hal seperti itu, usahain
kontrol hawa nafsu kalian, karena memang di dunia seperti ini kita juga sudah tidak asing. Dan saya berharap dengan adanya obrolan-obrolan kita seperti ini juga, para pelaku juga semakin berpikir, karena memang dampak-dampak yang ditimbulkan dengan seperti itu bisa menjadi kayak dampak buat kesehatan mental korban sendiri, itu juga bisa dibilang ya sangat berdampak ketika mereka mengalami kasus-kasus seperti itu sih. Lalu juga bisa dari tadi kan kita sudah kayak membahas terkait masalah hukum segala macam, dan memang kayak masih banyak undang-undang yang memang kurang menguntungkan bagi para korban pelecehan seksual. Ditambah lagi ketika kalian melihat yang namanya kasus pelecehan seksual di luar sana, pasti yang rata-rata melakukan pelecehan seksual itu adalah orang-orang yang berduit, yang dimana ketika mereka masuk pengadilan mereka bisa mungkin menyogok hakim atau mungkin menyogok orang-orang yang di dalam penjalanan sidang atau segala macam, mereka menyogok untuk hukuman dalam penjara atau mungkin minta diberikan keringanan hukuman, atau bahkan mereka juga bisa diminta untuk dibebaskan karena memang bisa dinyatakan tidak bersalah. Nah, menurut kalian ketika kalian terkait kasus-kasus seperti ini nih, dengan undang-undangnya yang nggak jelas atau bahkan undang-undangnya yang kurang menguntungkan bagi korban, ditambah lagi sistem hukum di Indonesia juga yang masih kurang menguntungkan bagi korban, itu gimana sih menurut kalian? Coba dari dok, tolong dong kasih tahu tanggapan kalian gimana. Kalau menurutku ya gimana ya, undang-undang di Indonesia ini merupakan salah satu undang-undang yang unik kalau menurutku ya. Karena ya hukum aja bisa dibeli gitu loh. Jadi ketika misalnya ada sesuatu kasus dan dari salah satu pihak itu ya memiliki mungkin jabatan atau kekuasaan, uang atau power yang dapat menyingkirkan segalanya gitu. Jadi apalagi di kasus pelecehan seksual ini yang tadi Malik bilang bahwa pelakunya ini biasanya orang-orang yang berduit gitu, atau ya mungkin orang yang memiliki jabatan atau power yang besar gitu. Jadi kan udahlah korban ini mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, dan ketika di persidangan diintimidasi juga, dan ketika persidangan dan kasusnya itu selesai ya korban ini sama sekali kurang mendapatkan perlindungan yang lebih dari pihak yang berwajib gitu loh. Dan juga dengan undang-undang dan payung hukum yang kurang jelas untuk melindungi korban itu ya, jadi ya pelaku dengan leluasa ya gampang banget buat menyelesaikan kasus ini agar pelaku ini tidak terjadi tersangka gitu loh. Nah, kalau dari aku sendiri ya balik lagi pentingnya peran orang tua mengenai edukasi seksual sejak dini terhadap anaknya. Jadi ya seperti pendidikan informal gitulah, minimal anak-anak kita di masa depan nanti tahu bahwa ya perbuatan kekerasan atau pelecehan seksual ini buruk gitu dan tidak boleh kita lakukan. Misalnya ke anak-anak cowok gitu ya, kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Dan juga mungkin ke anak cewek, pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu kayak gini loh, dan kamu kalau misalkan udah misalnya melihat atau mengalami kejadian seperti itu ya kamu harus gini. Setidaknya anak-anak kita atau generasi-generasi yang akan datang nanti sudah memiliki bekal terhadap yang namanya kasus kekerasan seksual ini, jadi dapat menanggulanginya dengan mudah. Itu sih. Kalau Devi sendiri gimana? Nah, aku setuju banget mengenai sex education ini harusnya diberikan kepada anak sejak kecil, karena rumah dan keluarga kan menjadi sekolah dan tempat pertama untuk anak-anak sebelum memasuki sekolah formal yang pertama kan. Dan kalau anak-anak pasti kan banyak pertanyaan yang sangat mendasar, bahkan kita kadang bingung sendiri mau jawab apa. Jadi orang tua harus sabar-sabar dan menjelaskan secara benar. Ini benar harus benar agar tidak menjadi salah paham nanti hingga besar. Jadi mengapa ini penting?
penting untuk pesan-pesan yang penting kepada anak, dan anak menurutku cenderung mendengarkan ketika mereka kecil daripada ketika sudah agak dewasa gitu. Jadi diajarkan sejak kecil oleh orang tua dan lingkungan, nantinya kalau masuk taman kanak-kanakan juga diajarkan. Jadi harus ada kerjasama yang baik di antara orang tua dan di antara guru di sekolah formalnya. Nah kan apabila nanti cuma ada sex education-nya di sekolah formal, anak-anak cuma menganggap itu sebuah pelajaran yang harus dihafal atau sebuah untuk tes saja. Tapi kalau orang tua yang mengatakan, anak itu pasti akan, oh ini nih pesan yang harus aku ingat-ingat dari kedua orang tua aku gitu. Jadi orang tua berperan sangat penting terhadap sex education pada anak. Jangan semua diserahkan ke sekolah formal. Itu sih gitu. Bagus sih kayak dari itu. Oke, mungkin kayaknya ini jadi last question sih buat buat obrolan kita pada hari ini. Kayak bagaimana sih supaya kita nggak jadi pelaku? Kan dari tadi kita bahas korban terus. Bagaimana cara kita jadi pelaku? Atau bisa bilang bagaimana cara kita menghindari yang namanya menjadi pelaku kekerasan seksual? Mungkin dari teman-teman sendiri nih, dari Devi sama Orvala, ada tanggapan nggak sih? Atau ada mungkin bisa disaran atau bisa dibilang untuk menutup obrolan hari ini sama, atau mungkin ada yang ingin kalian sampaikan terkait obrolan hari ini kepada para penonton. Mau siapa dulu nih? Bebas sih, mungkin dari Devi dulu aja kali ya. Dari saya kan Orvala. Kamu tadi tanyanya pesan untuk siapa? Di aku putus-putus soalnya. Lebih dibilang kayak bagaimana cara kita untuk menghindari yang namanya, atau bisa dibilang cara kita menghindari untuk menjadi pelaku pelecehan seksual. Sama terakhir mungkin kayak ada closing statement nggak sih dari kamu? Kayak semoga atau mungkin kayak harapan terkait masalah kasus pelecehan seksual di Indonesia ini. Kalau menurutku untuk pesan agar terhindar untuk menjadi predator kekerasan seksual, tentunya kita harus mengontrol diri kita terhadap pertama sih terhadap pergaulan ya. Menurutku lingkungan sangat penting. Pergaulan mana sih yang kita akan jalani gitu. Pergaulan kan ini kan sangat mempengaruhi nantinya kita akan pergi kemana aja, ngobrolin apa aja, membahas topiknya apa aja. Jadi menurutku jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan bebas. Dan kita kan sebagai manusia kan mempunyai Tuhan ya, jadi kita harus mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan agar, kan ini kan kekerasan seksual kan juga melanggar norma-norma agama. Jadi menurutku menghindari pergaulan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan adalah jalan agar kita tidak menjadi predator kekerasan seksual. Dan closing statement dari aku, jangan menggunakan alasan apapun untuk kekerasan seksual karena itu dari diri kalian sendiri, tidak ada alasan dari si korban. Kalian mempunyai nafsu tapi juga kalian harus mengontrol itu sih kalau dari aku. Dan harapannya semoga permen ini dapat dilaksanakan dengan baik, korban-korban segera mendapat perlindungan, penanganan baik material maupun mental, dan semoga RUU PKS segera disahkan. Udah sih itu aja. Kalau dari aku mungkin mirip-mirip sama statementnya Devi ya. Kan kalau untuk menghindari menjadi pelaku pelecehan seksual ya itu tadi iman kita harus lebih kita perbanyak ibadah,
lebih perbanyak zikir, berdoa, dan ketika kita sudah melakukan ibadah atau berdoa gitu ya, tidaknya ya kita pikiran kita ini akan memikirkan hal-hal yang positif terus gitu. Jadi tindakan-tindakan yang menjerumus ke pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu tidak akan terjadi lagi gitu. Dan juga pergaulan kita sih, karena ya kita kan bergaul sesuai dengan lingkungan kita gitu. Kalau lingkungan kita buruk ya kita akan menjadi orang yang buruk gitu. Kalau lingkungan kita baik ya kita selamanya akan baik. Jadi ya bukan memilih-milih teman ya, lebih tepatnya lebih selektif aja sih. Maksudnya kalau temannya melakukan tindakan yang negatif ya jangan kita tiru, kita peringati, ya kita kasih tahu, kita nasihati, dan kita ajak melakukan hal-hal yang lebih baik gitu. Dan kalau closing statement ya menurutku semoga kedepannya kasus pelecehan seksual ini ditangani dengan baik ya, dan juga peraturan-peraturan atau payung hukumnya lebih jelas lagi, dan juga ya semoga para pelaku-pelaku yang belum terekspos atau yang bahkan belum sadar ya segera sadar atau ya mengaku aja perbuatannya, karena ya kita kan nggak tahu yang pelecehan seksual yang tidak terdeteksi atau tidak terlapor itu sebagaimana banyaknya gitu sih. Mungkin itu saja dari obrolan kita kali ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami bertiga, saya Ahmad Urfala, Devi, dan Farhan Malik undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.